Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak Ibu yang berbahagia dengan channel Education and Sport pembahasan soal-soal tes PPPK 2021. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk lakukan atau mengklik like dan subscribe, kemudian tekan lonceng agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai soal-soal pembahasan tes PPPK ini. Oke Bapak Ibu, kepada yang sudah klik like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih karena like dan subscribe merupakan roh bagi kami, channel kami agar tetap eksis di YouTube ini. Kepada yang belum, semoga secepatnya melakukan klik like dan subscribe-nya. Oke Bapak Ibu, pada kali ini, video ke-16 ini, kita masih tetap membahas soal-soal kompetensi teknis guru untuk tes PPPK tahun 2021. Kemungkinan satu video kembali, video ke-17 terakhir untuk pembahasan soal tentang kompetensi teknis guru. Untuk video ke-18 dan seterusnya, mungkin ada kita penalaran, baru untuk tes soal-soal pembahasan soal untuk guru kelas, dan sebagainya Pak Ibu ya. Nah, kita mulai Bapak Ibu yang berbahagia. Kita lihat soal nomor 1. Dalam suatu kegiatan pengukuran, seorang siswa dapat menjawab 8 soal dengan benar dari 10 soal yang harus dikerjakan. Sisanya dia menjawab salah. Ya, sisanya dijawab salah. Jika soal tersebut berbentuk BS, tingkat penguasaan siswa tersebut adalah, nah berarti ini ada rumus-rumusnya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja lihat pembahasannya. Ini menurut teori probabilitas, teori kemungkinan ya, option B dan S masing-masing mempunyai nilai kemungkinan yang sama untuk dipilih, yaitu 1/2 ya. Karena ada 2 pilihan berarti 1/2 ya nilainya Bapak Ibu ya. Kemungkinan nilai menjawab benar soal tipe objektif sangat besar. Dengan demikian, diperoleh kemungkinan bahwa jumlah jawaban yang benar sama dengan jumlah jawaban yang benar-benar dikuasai dan ditambah dengan banyak jawaban yang ditebak. Nah, jika misalnya jawaban siswa yang benar-benar dikuasai sebagai X, maka dipenuhi persamaan 8X sama dengan, ulangi lagi ya, 8 sama dengan X ditambah 10 kurang X kali 1/2 X. Oke ya, sama dengan 6. Oke, kita lihat hitungannya macam mana nih. Kita lihat hitungannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jawabannya, saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu ya cara menghitungnya. Berarti kan ini X, ini ditambahkan, dikurang ya, dikali 1/2 sama dengan 6. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu lah, ada usah kita bahas Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, berarti jawaban yang tepat adalah yang D Bapak Ibu, yang ini yang 60% Bapak Ibu ya, yang 60%. Oke Bapak Ibu, kita lihat soal yang kedua. Validitas yang berkenaan dengan aspek sikap, kepribadian, motivasi, minat, bakat termasuk ke dalam A. Validitas konstruk, B. Validitas konten, C. Face validity, C. Creation related validity. Langsung pembahasannya kita bahas satu-satu. Validitas yang berkenaan dengan aspek sikap, kepribadian, motivasi,
minat, bakat termasuk ke dalam validitas konstruk. Berarti kita langsung dapat isiannya, Bu ya. Bapak Ibu ya. Kita lihat yang selanjutnya, apa itu validitas konten? Validitas konten memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan item yang memadai dan mewakili yang mengungkap konsep. Nah, kemudian, phase validity adalah sejauh mana tes dibanding secara subjektif mencakup konsep yang hendak diukur. Ini mengacu pada transparansi atau relevansi tes, seperti yang terlihat untuk menguji peserta. Kemudian, criterion relative validity adalah sejauh mana operasionalisasi konstruksi seperti tes terkait dengan atau memprediksi representasi teoritis dari konstruk. Berarti isian yang tepat adalah yang A ya. Yang A, validitas konstruk. Yang A, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi soal yang ketiga. Kisi-kisi tes tertulis antara lain bermanfaat untuk A. Menjamin penyebaran butir soal yang merata dari segi kemampuan diuji. B. Menghindari ketimpangan proporsi dari kemampuan-kemampuan yang diuji. C. Menghindari pengujian terhadap kemampuan yang belum dipelajari siswa. D. Diperolehnya soal yang setara kualitas dan muatannya walaupun penulisnya berbeda. Itu kegunaan kisi-kisi. Ya, kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kisi-kisi adalah suatu acuan berbentuk rangka mengenai alokasi bahan, tipe bentuk soal, bentuk tes, aspek intelektual, taraf kesukaran, jumlah soal, dan presentasinya. Kisi-kisi berfungsi untuk memperoleh peta penyebaran butir soal, sehingga bahan, bentuk soal, aspek intelektual, taraf kesukaran, jumlah soal, dan presentasinya dapat tersebar merata. Kita lihat mana kira-kira isiannya yang pas dengan pembahasan, yaitu yang D. Diperoleh soal yang setara kualitasnya walaupun penulisnya berbeda. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Salah satu rambu-rambu dalam menyusun soal HOTS adalah keberfungsian stimulus. Berikut adalah kriteria yang baik kecuali, ada kecuali lagi Bapak Ibu ya. A. Mengantar pada pertanyaan. B. Secara faktual benar. C. Substantif menarik dibaca. D. Parsial dalam sajian. Rambu-rambu dalam menyusun soal HOTS adalah keberfungsian stimulus. Dalam menyusun soal, stimulus yang baik adalah sebagai berikut, yaitu substantif dan menarik untuk dibaca. Nah, ini berarti ada ya. Oke, kita yang tak adanya yang kita cari. Kemudian menarik perhatian bagi peserta didik. Nah, belum ada di sini Bapak Ibu ya. Terus ditulis, dirancang dengan baik, cukup menantang, tidak mudah, tidak juga sulit, secara faktual benar. Nah, ini ada secara faktual benar ya. Secara faktual benar, mengantar pada pertanyaan. Oke, ada juga berarti yang tidak adanya adalah yang D. Parsial dalam sajian. Isiannya yang D. Kita lanjut lagi. Nomor 5. Berikut ini merupakan karakteristik soal HOTS kecuali, ada kecuali lagi. Kecuali A.
non-algoritmik, kompleks, diperoleh berbagai solusi, melibatkan ketidakpastian. B. Soal non-rutin, kontekstual, melibatkan antar disiplin ilmu. C. Selalu soal cerita, bukan pilihan ganda, soal terbuka, dan bentuk komputasi. D. Melibatkan proses kognisi dasar, kognitif dasar untuk menggeneralisasi dan mengorganisasi informasi, keterampilan analisis dan sintesis, serta proses kreativitas dan evaluasi. Kita lihat ya. Karakteristik soal HOTS. 1. Non-algoritmik, diperoleh berbagai solusi melibatkan ketidakpastian. Non-algoritmik, kompleks ya, berarti yang A ada ya. Kita cari yang tidak adanya. Yang kedua, soal non-rutin, kontekstual, melibatkan antar disiplin ilmu. Ada. Oke. Kemudian ketiga, selalu soal cerita. Ini ada langsung ya. Berarti yang tidak adanya adalah yang D. Berarti soalnya atau isiannya yang tidak adanya, yang tepatnya adalah yang D ya. Melibatkan proses kognitif dasar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Tujuan utama guru melakukan kegiatan refleksi dalam pembelajaran adalah A. Melakukan peningkatan nilai KKM. B. Melakukan program remedial dan pengayaan. C. Memperbaiki kinerja guru dalam pembelajaran. D. Memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Kegiatan refleksi penting dilakukan oleh guru agar dapat diperoleh informasi positif tentang cara guru meningkatkan kualitas pembelajarannya, sekaligus sebagai bahan observasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Berarti isian yang tepatnya adalah yang D, memperbaiki ya, memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 7. Salah satu teknis kegiatan refleksi dalam pembelajaran adalah penilaian guru oleh peserta didik dengan tujuan untuk A. Mengetahui prestasi belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran. B. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa selama proses pembelajaran. C. Mengetahui sejauh mana siswa memahami konsep yang telah dipelajari. D. Mengetahui kesesuaian strategi pembelajaran yang dilaksanakan terhadap kemauan belajar siswa. Oke, jadi tujuan dari refleksi yang dilakukan oleh para guru adalah dalam pembelajaran adalah penilaian guru dari umpan balik peserta didik untuk mengetahui strategi pembelajaran yang dilaksanakan terhadap kemauan belajar siswa. Berarti isiannya yang D ya, yang D, mengetahui kesesuaian. Oke, ini Bapak Ibu ya. Mengetahui kesesuaian pembelajaran yang dilaksanakan terhadap kemauan belajar siswa. Kita lanjut ke soal nomor 8. Teori belajar yang berpendapat bahwa belajar bahasa pada hakikatnya hanyalah proses pengisian detil, kaidah-kaidah, atau struktur aturan-aturan bahasa ke dalam LAD yang sudah
tersedia secara alamiah pada manusia adalah teori belajar A. Nativisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Sosial. Oke, pengertian nativisme adalah para ahli berpendapat bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak ditentukan oleh potensi sejak lahir dan lingkungan tak dapat merubahnya. Nativisme berasal dari kata natirus yang berarti kelahiran. Teori ini menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor hereditas atau pembawaan sejak lahir. Dengan demikian, maka isian yang tepat untuk soal nomor 8 adalah nativisme yang A. Kita lanjut lagi. Berdasarkan teori belajar dari Skinner, hal yang seharusnya dilakukan guru dalam pembelajaran di kelas agar siswa mampu memahami proses belajarnya adalah A. Memberikan penguatan, B. Memberikan contoh agar ditiru siswa, C. Membiasakan siswa berpikir dengan memberikan pekerjaan rumah, D. Memberikan atau drill soal. Kita lanjut bahasannya. Menurut Skinner mengatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Ya. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah pada hal-hal yang dapat diamati dan diukur. Pemberian contoh dan pemberian PR merupakan penguatan positif untuk siswa. Berarti yang sesuai dengan soal nomor 9 adalah pemberian soal. Nomor yang D ya pilihannya ya. Kita lanjut soal yang terakhir. Belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon besar. Pengulangan dalam belajar akan melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, hingga berpikir yang akan membuat daya-daya tersebut berkembang. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar A. Keterlibatan langsung dan pandangan hidup, B. Perhatian dan motivasi, C. Keaktifan, D. Pengulangan. Oke. Nah, prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menganggap, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Dengan demikian, maka isian yang tepat untuk nomor 10 ini adalah pengulangan. Oke Bapak Ibu, nah, untuk bagian ke-15 ini atau ke-16 maaf, nah, sudah selesai. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengingatkan kembali yang belum like dan subscribe, silakan tekan like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal untuk tes PPPK bagian ke-17. Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa
video ini bermanfaat bagi teman-teman ibu, saudara ibu, tetangga ibu yang akan mengikuti tes. Silahkan share atau bagikan atau sebarkan video ini bisa melalui media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan channel Education and Support Pembahasan pada sesi atau bagian ke-17.